Baxia kembali kalau memang mau diambil oleh tim Indonesia. Tapi kita sudah melihat tadi bagaimana Baxia juga bisa dipatahkan ya berkat kehadiran Valir yang menjadi hidden pick untuk tim Filipina. Oke. Farsa dan Fredrin, apakah kita bakal lihat Baxia lagi? Yes, Baxia berarti 4 game berturut-turut Baxia gak bisa dilepas sama sekali. Tapi untuk Hero terakhir di first phase untuk tim Indonesia, apakah mereka akan mengamankan gold lane seperti game kita yang kedua dengan adanya Beatrix? No, Xborg menjadi prio pick untuk tim Indonesia di fase pertama. Ya, dengan diambilnya Xbox mungkin lebih memaksakan ya agar tim Filipina menggunakan kembali Teslanya untuk bisa on par, untuk bisa head to head dengan Xbox. Dan kalau mereka juga ingin semisal mengamankan marksman, bisa-bisa aja. Mereka ambil marksman-nya, mereka buang semua marksman nanti untuk second di second main phase. Dan untuk kombinasi awal ini sudah mulai jalan ya bagi tim Filipina dari draft mereka dengan adanya Fredrin Parsha. Ini jelas akan bisa menarik juga dan range kembali menjadi kekuatan untuk tim Indonesia di game kali ini. Bisa jadi. Mari kita lihat di sini apakah Philippines akan mengamankan hero yang bisa dive ke arah belakang untuk Novaria itu atau Valir lagi dan lagi menjadi pilihan. Tapi kali ini gak usah diumpetin. Mereka udah tahu, Indonesia juga tahu bahwa ada Valir pocket pick yang udah di save oleh Filipina. Tadi di game kedua keluar sebagai last pick ya. Kali ini langsung dikeluarkan karena kalau enggak bakal di-ban sama Indonesia seperti game 4, game 3. Dan Valir ini untuk mengamankan agar ini ya bisa menang duel lawan Baxia. Baxia paling benci pokoknya ketemu dengan hero Baxia, Hylos lainnya. Kalahnya kena Valir nih. Betul. Searing Torrent ini sih yang menjadi masalah besar, tambah lagi dengan tambahan slow, utility-nya, bahkan stun-nya juga yang bisa memaksakan beberapa team fight. Pokingan ini yang harus diwaspadai sih sebenarnya untuk Indonesia, dan dengan itu udah ada ban juga terhadap Fanny. Respect masih ya, karena Fredrin ini masih bisa digunakan sebagai flex pick, walaupun kita jarang banget lihat untuk tim Filipina menggunakan Fredrin di XP, karena Kanon ini merupakan salah satu playmaker dan engager sebenarnya untuk timnya. Ya, dan untuk melakukan hal tersebut ya butuh hero yang bisa cepat clear lane. Dan Fredrin bukan tipe yang cepat lah buat bisa clear lane-nya. Butuh waktu atau butuh untuk ngebuang semua source skill-nya. Dan nunggu biasanya di level yang keempat baru dia bisa cepat melakukan clear lane. No Beatrix. No Beatrix. Karena untuk pilihan marksman juga bakal jatuh ke tangan Filipina ya setelah ini. Iya betul. Cloud tetap bisa jadi opsi untuk mungkin Clint sekarang harus di-respect juga ya oleh tim Indonesia. Tapi Cloud yang akan di-respect oleh tim Indonesia. Jadi Clint bisa diambil. Ya, Clint bisa diambil di sini. Atau mungkin, kalau nggak mau Clint juga Iritel, Kari, Cloud. Oh bukan Clint, sorry ya. Clint ada. 3 pilihan itu ya berarti ya. Yang bakal harus menjadi pilih. Oke, Iritel. Lebih banyak mobilitas juga di sini. Mereka nggak mau terlalu di lockdown, nggak mau terlalu satu dimensional dari front to back mereka. Mereka mau coba untuk nge-dive juga mungkin dengan adanya Iritel, dan ingat XP lane yang belum kelihatan dari tim Filipina. XP atau jungle sebenarnya ya. Di flex ya soalnya Fredrinnya. Ya, dan menurut ini Iritel juga diambil ini untuk menghindari Last Insanity. Dia bisa lompat dengan heavy crossbow untuk bisa ngedodge Astral Recall nanti atau Astral Echo untuk melihat posisi dia juga. Belum lagi dengan 3 item biasanya ini benar-benar aktif ya. Damage dia besar banget loh. Dia dengan Husklow, biasanya Windtalker, Berserker, Husklow. Itu 3 item utama buat Iritel yang langsung membuat lawan menderita kalau udah punya. Mid game sih dia bersinar banget. Heavy crossbow apalagi sekarang cooldownnya dicepetin. Oke, tapi itu dia ada Valentina dan juga Clint, di mana sekarang Novaria akan digunakan sebagai flex pick menuju ke Rom. Jadi Vin yang akan pegang Novarianya ini. Front to back, pure front to back dari tim Indonesia di sini dengan adanya Clint, Valentina, Novaria, Baxia dan juga Xborg. Meanwhile, untuk tim Filipina, apakah mereka akan coba untuk mengamankan dive lebih lagi? Seperti yang tadi udah dibilang, Assassin. Mungkin bisa menjadi pilihan sebenarnya di sini. Tapi ingat kembali, melawan Baxia bisa diharas. Bisa diharas. Melawan juga Novaria, oke. Bisa ada kill threat, tapi bisa kelihatan di map dulu. Bisa ada Astral Echo. Kalau udah kelihatan, itu udah susah banget untuk Assassin melakukan flanking. Alright, dan last picknya Arlot. Arlot XP ya? Arlot XP, jadi tetap main standar juga. Mereka akan main front to back, buat split push sama-sama sulit juga. Jadi kita akan melihat adu tarik ulur yang terjadi di game kali ini. Ini seru nih.
Oke, game kita yang keempat bisa jadi 2-2 untuk tim Indonesia yang kita tentunya harapkan. Jadi untuk para penonton sekarang waktunya untuk mendukung, memberi semangat penuh kepada tim Indonesia. Langsung gunakan hashtag tim Indonesia dengan T1M Indonesia di kolom komentar dan hashtag kita berbudaya. Karena ini game penentuan Om Wawa. Yes. Ini nyawa terakhir untuk Indonesia di Grand Finals. Filipina match point. Alright, dan let's see dari kedua Golden yang harus beradu sekarang. Clean lawan Iritel. Oke, ini saling adu pok ya. Karena kita tahu Iritel pasti akan menggunakan Quantum Charge dan bisa jadi spellnya juga adalah sprint. Bisa lebih cepat lagi untuk kabur dan itu bisa mencicil Clean yang dimana mungkin Clean ini secara mobilitas kurang dibandingkan dengan Iritel, tapi punya damage yang sangat-sangat besar sekali. Dan ya, itu dia sprint, Quantum Charge untuk Rekitiano berhadapan dengan Saken juga, flicker yang dipakai. Nah, mari kita lihat untuk damage-nya apakah bisa digunakan secara optimal di sini di mana Super Ken. Oh, no, Unigo berhasil mendapatkan orange buff-nya. Wah, Buff pertama sudah dicuri. gimana ya? Oh, Itu- retribution-nya nggak dipakai. Itu hal yang memang paling dihindari ya oleh semua jungler sebenarnya agar tidak tercuri. Yes. Cuman kadang kondisi tersebut harus terjadi. Oke, bahkan flicker sudah digunakan juga dari Moreno. Retribution akan digunakan oleh Super Ken untuk mengamankan purple buff-nya. Tapi dengan kemenangan itu tentunya Saison sekarang memiliki keunggulan yang lumayan drastis. Dan ini sebuah keunggulan sebenarnya yang harusnya bisa digunakan oleh Baxia early Om. Fast Iya. clear-nya. Kali ini berarti keunggulan levelnya ini udah bisa digunakan oleh Saison. Lihat invasi ke arah jungle atas. Ya ini mulai potong-potong juga dan karena Super Ken levelnya tertinggal atau ke-delay lah ya. Ini berarti dia ini cukup vulnerable di bawah menit kedua sekarang. Bisa diharas oleh pemain-pemain Filipina yang lain. Dan Unigo ini sejauh kita melihat dengan Valirnya. Dia cukup tenang loh, dia diam, dia show. Dia misalkan dia pede banget dengan adanya efek knockback dari Searing Torrent. Dan mungkin damage cicilan dari Fireball dia. Oke, bahkan Moreno tidak ada flicker lagi. Langsung terstun Arcangel rotasi. Berhasil mendapatkan stun dan juga tauntnya. First Blood diamankan oleh Arcangel dan Filipina. Pas banget timernya untuk turtle yang pertama. Yang akan spawn di Land of Dawn, Om Wawa. Ya dari setupnya juga ini Archangel dia sudah memiliki Feather and Strike. Dan Super Ken masih di level 3, belum punya Tortoise Poisons loh. Biasanya kan kita tahu lah, jungler di patch yang sekarang 1.20 udah lah level keempat dia. Tapi sekarang belum punya ultimate, belum punya Tortoise Poisons. Mau gak mau, tim Indonesia mereka main from behind, mereka harus menunggu juga. Tapi apa yang terjadi? Ganking terjadi untuk di gold lane dan berhasil menumbangkan Saken. 2-0 leadnya bersama juga dengan neutral objective yang udah diamankan Om Wawa. Super Ken ketinggalan level 2 dibanding Saison dan oke, dia masih bisa mengamankan purple buff-nya. Tidak ada invade lebih lanjut. Tapi dari 2 carries mereka, Valentina dan juga Clint sudah tertinggal 0-1 dibanding Rekitiano dan juga Arcangel. Ya ini karena gak ada objektif lain buat tim Indonesia. Mereka gak bisa inisiasi dulu karena mereka lagi tertinggal levelnya. Karena biasa untuk inisiasi kita punya Baxia. Kita bisa inisiasi nabrak dan teman-temannya bakal melakukan follow up damage. Tapi sekarang dikarenakan tadi tertinggal level di awal, yang berarti bahwa untuk buka ini butuh badan dan gak ada badan sama sekali. Karena Novaria lah yang dipergunakan jarak yang bakal dipakai oleh tim Indonesia. Oke, bisa lihat juga rotasi yang dilakukan oleh tim Filipina menuju ke arah atas. Walaupun ada Vin, Saken harus sangat berhati-hati. Saison di sana berhasil untuk melakukan invasi di mana farmingnya masih bisa didapatkan. Super Ken, 2 level di bawah Saison, bakal langsung di lockdown begitu saja. Feather Estate digunakan bersama dengan Appraiser's Wrath. Tapi dengan Tortoise Poisons, Super Ken masih bisa kabur, masih bisa balik ke jungle-nya sendiri. Ya, dan jangan lupakan season first item juga tadi Radiant Armor. Jadi dia cukup tanky ya untuk berjumpa dengan Moreno, Vin atau bahkan dengan Super Ken juga untuk magic damage. Dan lagi geng terjadi di top lane di area gold. Ada dive dan Vin terpaksa untuk menggunakan flickernya juga. Respect ke arah Saison yang sudah bisa untuk memotong turret 2 dan juga turret tier 1 di arah atas. Pergerakan dari Indonesia sudah terbaca di sini dan sudah terlimitasi Om Wawa. 4 menit yang pertama. Dan ini dominasi 2000 gold lead yang sudah diamankan. Ya, mereka membiarkan Cannon 1v1 bersama dengan Sorizo. Jadi dihalang agar Sorizo ini tidak cepat untuk berjalan ya. Dan Unigo yang nge-buying time. Dia ada di samping untuk menemani marksman mereka secara terus-menerus.
Oke, Wings by Wings langsung di-connect gitu saja, digunakan sebenarnya oleh Arcangel di sini untuk disengage. Tapi lihat, itu semua cuma distraction bisa dibilang ya Om Wawa, karena Saisonnya sudah ditugaskan untuk mendapatkan turtle. Secara sendiri di sini karena nggak ada kontes yang bisa dilakukan oleh tim Indonesia untuk sekarang. Mereka coba untuk mendapatkan pressure di arah atas karena sekarang Clint kayaknya menjadi plan B ya, mereka harus coba untuk mendapatkan item untuk Saken. Iya, dari Super Ken juga sudah mulai bisa menyusul sebenarnya dari levelnya dia. Sudah mulai keep on par berhadapan dengan Season, tapi dari itemnya dulu nih. Kalau ada Ice Queen One jelas sangat berpengaruh untuk Onigo, tapi kita tidak melihat build ke Ice Queen One terlebih dahulu ya. Jadi dengan defense item, tapi dari kedua marksman sih, Endless yang jadi ini bagus banget buat Saken. Jadi buying time mungkin bisa nantinya bagi tim Indonesia di late game. Oke, Shieldity sudah dikeluarkan di sana bersama juga dengan Astro Echo, terus Poisons juga karena Arcangel coba mendapatkan damage. Flicker langsung digunakan bersama Wings by Wings, berhasil untuk keluar. Tapi di arah bawah udah ada pertukaran. Taret tier 1 di bawah untuk Taret tier 1 di atas. Tapi bedanya Rekitiano, dia berhasil untuk mendapatkannya sendiri. Jadi dia bisa ambil source lebih banyak dari minionnya ya, karena gak kebagi. Tuh ya, tapi menarik sih item kedua dari Rekitiano. Setelah Windtalker bukan langsung buy ke Berserker, tapi dia langsung buy-nya. Ini di hustle. Jadi ngambil atau mencari critical chance yang bisa keluar ke depannya. Dan itu dia Heavy Crossbow. Final Slash membawa Sorizo balik. Ada Last Insanity untuk coba kabur di sini secara defensif. Unigo di sana mengeluarkan Searing Torrent-nya, tapi dari Sorizo masih memiliki flicker untuk kabur. Meanwhile, Saison Retribution menuju ke arah Super Ken melakukan damage, dan bahkan di sini coba untuk di-commit. Super Ken terpaksa menggunakan Turtles Poisons-nya, masih bisa kabur juga dengan adanya Shield Unity. Dan kelihatan sebenarnya ya Om, walaupun Saison memiliki keunggulan levelnya masih udah cuman beda 1 level sekarang. Udah level 9, level 10, gak separah tadi. Ya tapi untuk gold game-nya lumayan ya. Ini berasa banget meskipun memang ya, oke lah Super Ken memang bisa menyusul ketertinggalan level dia. Tapi Unigo juga mengganggu banget nih. Oke, lagi dan lagi ada attempt di sini untuk siege di arah tengah. Tapi masih bisa di-defend oleh tim Indonesia. Tentunya high ground merupakan salah satu kekuatan wave clear sebenarnya ya. Untuk Clint, Novaria, dan juga Valentina. Export juga sih. Jadi untuk menahan Taret, mereka tentunya masih bisa. Mereka bisa mungkin untuk tahan karena late game. Super Ken coba mendapatkan Retribution, langsung akan tercancel di sini, di mana Saison memenangkan Retribution Battle dengan keunggulan levelnya. Lagi ya, perfect turtle untuk tim Filipina, dan Cannon juga sudah berada di area mid ini untuk lebih pasti lagi ketika ada team fight yang diinisiasikan oleh tim Filipina. Membiarkan Iritel, Rekitiano bakal bergerak seorang diri juga. Karena Rekitiano dia udah bisa mandiri kali ini. Belum lagi ini kan bisa melompat dengan Heavy Crossbow. Yes, Astro Echo kena ke arah 3 orang. Jin coba untuk mendapatkan Astral Sphere-nya juga yang connect ke arah 2 member Super Ken dengan Final Slash-nya dibawa kembali ke tim Filipina. Dan Iritel, seorang Rekitiano menggunakan Heavy Crossbow-nya berhasil mendapatkan kill. Bahkan Saison di bawah Taret tier 2. Appraiser's Right digunakan. Sorizo harus terpaksa untuk mundur. Dan Taret tier 1 bakal diamankan secara gratis lagi dan lagi oleh tim Filipina. Wow. Oke, memang nggak terlalu banyak sekarang ya untuk kill point-nya. Tapi Filipina pelan-pelan mereka ingin untuk mendapatkan objektif. Dan mereka sudah mulai tadi dengan satu mid turret yang diamankan oleh Filipina. Mereka mengarah, mereka ambil yang lain lagi, mereka masuk ke buff-nya. Dan ini berarti tugas berat diemban oleh Saken. Saken yang harus bisa jaga posisi karena mau gak mau nih, dia adalah tumpuan untuk tim Indonesia nanti di late game. Untuk mid game-nya harus mengarah ke Moreno dan juga Finn kali ini. Attack item. Ya mau gak mau mereka harus bisa punya damage juga. Jadi untuk apa yang harus Indonesia lakukan itu beneran cuman coba untuk funnel mungkin gold ke Saken. Berikan dia space, berikan dia resource yang dibutuhkan. Karena kalau mereka coba untuk team fight, ini yang akan terjadi. Sorizo menjadi target dari operasi ini. Appraiser's Right digunakan, tapi Sorizo berhasil membawa Saison balik ke dalam. Dan Viraga Armornya juga masih aman, masih bisa ditahan di sana. Meanwhile, Super Ken tertangkap sendiri di sini menggunakan Tortoises Poisons-nya, tapi langsung ter-take down. Om Wawa 5-0 dengan lihat timernya 3 detik lagi untuk Lord yang pertama. Tidak ada jungler dari tim Indonesia. Ya, dan bahkan di zoning loh oleh seluruh pemain dari tim Filipina. Cuman 1 yang bermain di Lord, 4-nya ada di depan dari mid turret milik tim Indonesia, dan semua diganggu juga. Dan ya ini respect item sebenarnya juga bagi Unigo tadi ya. Aku ngelihatnya dia baik untuk first itemnya Athena Shield. Jadi dia respect, dia nggak ingin langsung terkena banyak HP yang tercicil dengan Astral Recall.
bukan dengan first item Ice Queen One, karena pede juga ya. Di belakangnya ini masih ada damager yang bisa mungkin nangkep seperti Energy Eruption milik Fredrin. Ya, udah ada recall juga yang dilakukan oleh Saison di sini sebenarnya. Menuju ke arah purple buff-nya juga langsung bisa mengamankannya. Bahkan Archangel yang akan diberikan di sini dengan adanya Retribution. Di sana untuk stop Super Ken. Ada juga beberapa poking yang dikeluarkan oleh Valir ini. Omawa yang masih menjadi PR. Yang gak bisa dikerjain, gak bisa dikelarin loh soalnya di sini. Gak bisa mendekat kan jatuhnya. Oke, Ice Queen untuk Soriza ada Berserker bagi Saken juga. Tadi Retribution dipakai nih untuk memberikan efek slow agar Super Ken gak mendekat loh sama sekali. Dan lihat purple buff ada di tangan Archangel dan bakal maju menabrak mungkin dari tim Filipina. Mereka unggul item cukup jauh. Dari goldnya juga sudah mulai terlihat timpang. Oke, ini wave di arah bawah. Coba untuk digunakan dari tim Filipina. Super Ken, Shield Unity ke arah belakang juga dengan turret poison. Sampai lihat ada Final Slash yang membawa Sorizo ke arah belakang. Bahkan ada Flicker juga dari kanon. Masih bisa di-defend untuk sementara. Flicker digunakan oleh Sorizo untuk defend, untuk mundur. Dan defense-nya masih sukses. Untuk Indonesia tidak ada base start yang bisa diambil oleh Filipina. Iya, tapi masih dengan Lord yang pertama. Lord yang memang cukup lembek ya. Dan memang yang dimaksimalkan biasanya adalah Super Minion yang berjalan bersama dengan Lord ini. Tapi dari itemnya mungkin dari pergerakan untuk tim Filipina ini mereka sudah mulai ngepok-ngepok terus. Unigo dari tadi. Unigo lihat nih, tiap kali dia basic attack. Dia nggak pernah basic attack. Dia cuma nunggu, dia nge-hold, dia passing yang penting skillnya kena. Basic attack itu skill 1 ya sebenarnya. Dengan Super Ken sekarang Final Slash berhasil untuk menumbangkan Super Ken. Sorizo masih bisa kabur dalam posisi itu menuju ke base-nya sendiri. Tapi dengan Super Ken yang lompat, Nikitiano langsung dengan heavy crossbow-nya hampir menumbangkan Vin yang masih bisa mengeluarkan Astral Sphere-nya. Moreno langsung mengeluarkan Feather Strike juga, bahkan Unigo akhirnya terpunish tapi base start sudah ditukarkan. Ada pause di sini dan kita bakal lihat lagi untuk pause ini Omawa, tapi Omawa. Wow. Game yang keempat di sini bukan game yang ini game yang susah banget sebenarnya untuk Indonesia, apalagi juga untuk comeback ya. Wave clear masih ada Om. Tapi mid turret udah pecah kan, mid turretnya udah pecah. Nah ya, itu yang membuat mereka sulit nanti untuk bisa melakukan comeback ya. Dan terlihat cukup pede banget sih tadi. Itu bayangkan loh, Rakitiana heavy crossbow ke depan. Gila, di bawah turret dan tidak bisa dipunish loh Om. Iya, masih survive dia. Bisa kabur lagi, dia pede juga. Ada quantum charge, ada sprint juga yang bisa dipakai. Dan ini benar-benar lagi posisi under untuk tim Indonesia. Mereka harus cari jalan keluar. Dan untuk jalan keluarnya memang cukup sulit sih sekarang karena lagi ketinggalan item juga ya. Ketinggalan item, ketinggalan level yang mau gak mau memang clean. Ini Saken harus bisa ngasih damage besar. Untungnya tadi Valir, Unigo ini sudah tumbang juga. Cuman pertukarannya itu tadi, mid base turret milik tim Indonesia sudah pecah. Tanpa adanya mid lane base turret, sebenarnya untuk base turret sendiri ya kayaknya masih value-nya lebih ke arah side lane ya. Karena bisa menggunakan far lane. Jadi untuk mid lane base turret sih bisa ditahan kalau dihancurkan di sini. Masalahnya ini gold lead dan map pressure kayaknya. Dimana gold lead-nya akan terus bertambah kalau tim Filipina freeze wave-nya dan stay disiplin. Nah ya, mereka bakal nunggu juga. Dimana Season jelas kan level 15 untuk next team fight. Dia udah bisa pegang semuanya dan source damage-nya di belakang ini sangat banyak. Rakitiano udah jadi, Archangel lagi dan lagi. Ini partial yang sangat merepotkan. Dua source damage yang memang sepertinya sangat sulit untuk bisa dikembangkan loh ini. Dua-duanya licin, dua-duanya juga selalu bisa menjaga jarak. Dan memang masih ada Astral Echo untuk bisa melihat positioning dari tim Filipina. Tapi untuk melihat aja ini gak cukup. Mereka harus bisa mengeksekusi juga dan Super Ken farming patternnya kelihatan dan sudah bisa dipatahkan. Tapi hey, udah ada Melvic Round buat Saken. Sudah punya damage juga. Tapi ya itu dia. Kalau mau mendekat mereka butuh badan di depan dan badannya ini didorong terus-menerus dengan Searing Torrent. Lagi-lagi ya Valir ya. Iya, dan untuk neutral objective contestnya sebenarnya udah gak bisa lagi. Karena mereka aja frontlinernya hanya Super Ken yang bisa membuka dan dia udah terlalu squishy di sini Omawa. Beberapa item yang sudah jadi dari Rakitiano-nya aja bisa meltdown ke arah Super Ken. Dan kali ini Lord yang kedua di dalam game ini. Enhance kali ini di menit ke-12 sudah diamankan oleh tim Filipina. Saken tapi di sini. Mari kita lihat itemnya Omawa. Apakah udah cukup? Apakah power spike-nya sudah tercapai? Power spike buat Filipina iya sih. Ya, jelas mereka sudah tercapai. Ada Ice Queen One buat Valir. Dari Iritelnya juga sudah memiliki Melvic Roar. 3 item utama yang tadi kita bahas. Item itu apa? BOD terakhir mungkin. Legion Sword terakhir.
Legend Shot terakhir ini Kan gak ada sih? The Melvic. GDS gak sih? GDS, iya. Masih snowball banget bener Great Dragon Spear-nya. Iya. Tentunya mungkin memiliki value lebih gede lagi. Tapi berarti untuk Saken ya, masih belum lengkap. Baru Berserker, Endless, dan juga Melvic. Iya sebenarnya masih kurang. 3 item. Masih kurang tapi kalau bisa jaga jarak, lebih ke membiarkan lah Super Ken untuk ngebadanin, terus dia ngasih damage, kemungkinan bisa. Cuman PR-nya tadi kita tahu kan ada Queen One udah dipakai Onigo nih. Ini dia efek slow-nya yang cukup berbahaya. Udah slow nanti untuk stack yang kedua kena stun. Nah itu tuh yang ngeri tuh stunnya dia. Aduh. Lumayan berat memang. Dan Valentina juga kayaknya ini masih belum dapetin target yang bagus ya buat di copy paling kemana nih? Ke Feather Airstrike mungkin kalau mau kopinya juga. Dan untuk inisiasi depannya karena ada si Cannon ya. Itu final slash-nya juga ini bisa membongkar pertahanan dari tim Indonesia. Betul. Final slash 1 aja yang bisa displace, yang bisa merubah posisi dari front to back ini. Itu benar-benar bisa menjadi yang kunci kemenangan mereka. Karena tanpa adanya frontnya, backnya ini nggak bisa jalan dari Betul. tim Indonesia. Mereka membutuhkan semuanya berada di formasi yang tepat gitu. Positioningnya beneran harus sistematis banget dari tim Indonesia. Meanwhile, kalau untuk tim Philippines yang tadi kita lihat di draftnya juga, karena mereka udah mengamankan Iritel dan juga Arlot, mereka bisa main banyak banget. Mobilitasnya bisa dari tarik ulur, ngedive juga bisa dengan adanya Iritel, mobilitasnya tinggi. Poking juga bisa dengan Feather Airstrike dan Valier. Jadi multidimensional banget, dimana tentunya akan susah ini sekarang untuk Indonesia membalikan situasi. Tapi kita masih ada satu keunggulan itu. Wave clear. Wave clearnya Novaria, Clint, Xborg, dan Valentina. Iya tapi ya untuk front to back team fight-nya ya masih menang yang punya gold jauh juga ya. Ini gold leading lumayan jauh. Jadi mau gak mau untuk team fight misalnya dari Lord yang bakal jalan ini bisa ditahan sebisa mungkin di depan base dari tim Indonesia. Karena untuk defense di dalam ya ini agak berat. Dan kita tahu Heavy Crossbow lompat ke depan juga tadi. Ini gak ke-punish. Apalagi nantinya tanpa adanya mid base turret juga. Dan ada yang ketarik semisal dengan ada Energy Eruption Fredrin. Atau ketarik, dorong ke knockback aja belakang kena stun dari Valier. Heavy Crossbow bakal ke-punish semuanya. Karena damage dia kan splash damage. Dan juga udah besar banget damage dia. Iya betul sekali. Dari splash damage dari semua itu memang Valier ini menjadi PR banget sih. Makanya kalau kita lihat di game ketiga aja udah di-ban dari Indonesia. Dan Filipina mereka langsung beradaptasi di dalam game yang 4 ini. Mereka first phase Valier pick. Ambil aja deh. Yang kita kayaknya pernah nggak lihat. Kayaknya meta ini nggak pernah lihat ya. First phase ya. Kalau untuk second phase kita masih pernah lah lihat Valier di sana. Biasanya Valier ini opsi keempat atau kelima ya. Karena rata-rata kan orang-orang ngeliat, oh ini ada hidden Valier. pick soalnya kan. Ada Valier kita ambilin assassin. Nangis nih gitu kan biasanya kan. Susah nih buat bisa di explore Valier. Tapi karena udah ngebuka juga kan Baxia diambil dan Baxia tadi di game sebelumnya mungkin jadi roamer gak terlalu maksimal. Kembali ini jelas nih. Besar kemungkinan bakal bermain sebagai jungle. Ya udah. Mereka amanin Valiernya. Dan Valiernya ini jadi sumber permasalahan. Kan Valiernya gak pernah basic attack. Nyimpen dia fireball aja. Yang penting presisi. Kan fireball kan gak bisa ditap tuh. Oh kalau bisa ditap single target ngeri banget ya. Iyalah itu mah udah kayak basic attack berarti ya itu mah. Tapi kita lihat lagi. Kita masuk ke Land of Dawn. Karena pause-nya sudah di-resume. Menit ke-13 recap lagi. Lordnya sudah diamankan oleh tim Filipina. Dan mereka akan coba untuk end game di menit ke-13. Ya, ini dia untuk Lord yang sangat-sangat penting sekali ya. Dan lagi di tapping oleh Onigo. Oke, mari kita lihat Super Ken langsung termeltdown di arah depan dengan hanya final slash yang isolasi dia. Lordnya maju ke depan, base-nya terbuka. Oh wow, Indonesia harus mengalami kekalahan melawan tim Filipina yang berhasil juara ISF 2023.